Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang analisa lipid. Diharapkan materi ajar tentang lipid itu sendiri sudah bisa dipahami, minimal dapat memahami apa itu lipid dengan berbagai jenis molekul-molekul organik yang termasuk di dalam lipid. Kita bahas sekilas bahwa lipid itu sebenarnya adalah istilah umum tentang minyak-minyakan yang dapat kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana secara garis besar kita bisa bagi menjadi dua komponen utama. Ada golongan lipid dari golongan yang kita pakai untuk menggoreng, golongan trigliserida. Jadi ini biasanya dimanfaatkan sebagai minyak goreng. Ya, itu juga adalah lipid. Dia golongannya adalah trigliserida. Kemudian lipid yang lain adalah golongan steroid dan turunannya. Ini dapat kita jumpai dalam bentuk minyak atsiri, minyak-minyak yang mudah menguap dalam bentuk isopren ataupun terpen, atau sudah dalam bentuk steroid. Nah, ini yang kita jumpai dalam sehari-hari, kita konsumsi dalam bentuk kolesterol. Jadi sebenarnya istilah minyak yang kanan ini, atau disebut juga lemak, itu adalah sesuatu molekul yang jauh berbeda kalau kita sandingkan dengan kolesterol. Kolesterol model molekulnya sangat berbeda. Yang kiri ini adalah kolesterol, yang kanan adalah minyak lemak. Molekulnya beda, hanya saja sifatnya sama, nonpolar ya. Sehingga ini semua kita klasifikasikan sebagai lipid. Turunannya yang lain tentu ada dalam bentuk misalnya fosfolipid, glikolipid, atau lain-lain. Tapi intinya ini, ada golongan trigliserida, minyak lemak, ada golongan kolesterol, steroid, dan turunannya. Ya. Yang kita bahas kali ini adalah bagaimana menganalisa lipid ini. Coba kita lihat nih, kalau kita konsumsi cotoid ya, di mana kira-kira lipidnya? Jadi lipidnya itu kan akan kita cari tuh dalam bentuk kolesterol atau minyak lemak. Nah, yang kuning-kuning ini nih yang kita lihat nih. Nah, ini yang mengambang kuning-kuning ini apakah minyak lemak atau kolesterol? Ya, boleh jadi ada di sini, tapi biasanya ini gabungannya. Dari rempahnya ada minyak lemaknya, ada kolesterolnya mungkin ya, tapi yang utama biasanya minyak-minyak atsirinya di sini ya. Terlebih lagi jika bumbu-bumbunya itu digoreng, maka dialah yang kuning-kuning ini yang menjadi bagian yang ada di permukaan. Jika masih hangat atau panas, potensi yang namanya lemak itu juga masih cair ya. Kecuali dingin biasanya menggumpal putih gitu ya. Lalu dagingnya sendiri apakah itu adalah lipid? Bukan ya. Yang dominan di sini adalah protein. Biasanya memang ada bagian yang serap di dalamnya, ada sedikit, tapi yang dominan di sini adalah protein. Kalau di hati boleh jadi kaya akan kolesterol, di dalamnya ada juga lipid, tapi yang dominan tentu tetap protein ya. Kecuali yang menggumpal putih, nah itu kita sudah bisa pastikan itu adalah lemak. Boleh jadi juga di dalamnya ada kolesterol. Yang tadi kita bahas ya, kolesterol itu beda jauh sebenarnya, hanya saja sifatnya sama. Itu semua kita klasifikasikan sebagai lipid. Nah, ini yang lain, air yang banyak, kemudian karbohidratnya di mana? Di sini karbohidratnya yang terbungkus di sini, di ketupat atau di buras ya. Di sini apa ini? Air, ada asam karboksilat, cabai, lain-lain lagi. Ya, yang kita bahas ini. Yang kita bahas, kita tinjau ulang apa sih lipid itu, kemudian kita bahas bagaimana analisa kualitatifnya, dan satu bahasan tentang kuantitatifnya yaitu kadar lipid. Jadi apa itu lipid? Lipid tadi kan kita sudah bahas tuh, dia adalah minyak lemak termasuk juga kolesterol.
molekulnya beda, tapi itu semua masuk dalam golongan lipid. Jadi kalau ada pertanyaan apa itu lipid, ya lipid itu minyak-minyakan, termasuk di dalamnya trigliserida atau kita sebut minyak lemak, serta steroid dan turunannya yang kita sebut dengan istilah lain adalah kolesterol dan turunannya. Turunannya bisa dalam bentuk isopren maupun terpen. Sifatnya yang pertama, dia hidrofobik. Dia fobia, tidak suka dengan hidro, air, sehingga menyebabkan sifatnya insoluble, tidak larut di dalam air. Kenapa seperti itu? Karena rantai atom C-nya panjang yang berupa CH ini semua nih. Ini CH nih. Ini non-polar. Jadi sangat non-polar nih. Meskipun ada sedikit di sini yang polar, kalau ini sih non-polar ya. Tidak terbentuk momen dipol. Ini juga non-polar. Jadi ini non-polar. Ini sedikit polar. Tapi karena yang sedikit itu hanya sedikit sekali dibandingkan dengan yang panjang ini yang non-polar, maka sifat secara keseluruhan sangat non-polar. Ini non-polar semua CH. Ini non-polar, ada sedikit polarnya tapi lebih dominan non-polarnya. Ini semua non-polar. Yang besar, yang sedikit sini polar, tapi secara keseluruhan non-polar. Karena seperti itulah, maka lipid itu hidrofobik karena non-polar. Lalu sifat yang kedua, soluble in organic solvent. Yaitu tadi sama pembahasannya, karena dia tidak suka air, berarti dia larutnya di pelarut organik yang sifatnya non-polar. Kenapa? Karena sifat larut itu adalah sesamanya. Polar larut dengan polar, non-polar larut dengan non-polar. Karena lipid, minyak, lemak, atau steroid, kolesterol sifatnya non-polar, maka dia hanya akan larut di pelarut-pelarut polar juga. Benzen C6H6 ya, cuma C dengan H non-polar. Ether COC tidak membentuk momen dipol, non-polar. Kloroform kita bahas sebentar, dia C dengan Cl. Sebenarnya kalau kita tinjau sekilas itu polar, tapi karena kita lihat secara keseluruhan tidak terbentuk momen dipol yang signifikan, maka dia non-polar. Apalagi Cl4 ya, ini non-polar. Karena non-polar, maka lipid larut dalam pelarut non-polar ini. Sifat yang ketiga dari lipid ini adalah jika diurai atau dipecah molekulnya yang dalam bentuk trigliserida ini, minyak lemak ini kalau dipotong, ini terpotong sini nih, nanti jadinya ini jadi asam lemak OH, sedangkan ini CH2OH jadinya gliserol. Ini. Jadi kalau terurai atau terhidrolisis bereaksi dengan air membentuk gliserol dan asam lemak. 1 gliserol dan 3 asam lemak. Yang ini satu kesatuan jadi gliserol, kemudian ini terpisah 1, 2, 3 membentuk 3 asam lemak. Kita mulai dari yang pertama, bagaimana dia dianalisa secara kualitatif. Untuk membuktikan suatu cairan, kalian curigai ini lipid atau bukan gitu ya, maka pembuktiannya dapat kita gunakan salah satu reaksi kualitatif yang kita sebutnya pewarna Sudan ya. Ini Sudan strukturnya seperti ini. Pakai ini polar non polar, nah, tentu sifatnya non polar ini ya. Ini sangat non polar, bensinnya kebanyakan non polar ini ya. Nah, akibatnya apa? Jika kita uji dengan reagen Sudan, apabila Sudan ini berwarna merah, maka kalau dia positif, artinya betul itu adalah lipid, maka Sudan ini karena non-polar akan larut bercampur dengan minyak lemak. Ya. Akan mewarnai cairan ini menjadi merah karena dapat larut bersama dengan
lipid yang juga sifatnya nonpolar. Sebaliknya, jika dia negatif, maka reaksi sudan yang kita tambahkan 1-2 tetes hanya akan menempel di permukaan atas, akan ada lapisan permukaan atas, tidak bercampur dengan cairan di bawahnya, yang boleh jadi ini sifatnya polar ya, atau jadinya seperti ini. Yang mana positif, yang mana negatif? Ini merah, terbentuk 2 lapisan begini, atau jadi ini. Jadi yang sisi kiri ini yang negatif. Jadi di atas ini cairannya, atau ini kita asumsikan jika reaksinya sedikit yang kita tetes, maka lapisan atas inilah yang lipid, sedangkan lapisan bawah ini bukan lipid, dia polar. Nah, jadi yang bawah ini negatif, yang di atas positif, karena terbentuk 2 lapisan. Tetapi jika yang kita tetesin ini semua ini adalah bereaksi sudan, maka kita anggap sampel ini negatif. Nah, beda halnya kalau seperti ini bercampur begini jadi merah secara keseluruhan. Ini, kecuali ini sebentar prosesnya menjadi terpisah 2 bagian, maka lapisan atas ini sajalah yang lipid. Kalau terpisah nanti jadi begini, berarti lapisan bawahnya ini. Tapi kalau ini sebentar bercampur merata jadi seperti ini, berarti ini positif lipid, yaitu bereaksi sudan ya. Kemudian yang kedua, uji kelarutan. Terjadi perbedaan tingkat kelarutan lipid terhadap berbagai macam pelarut. Yang pertama, kalau kita lihat air sifatnya nih. Oksigen itu elektronegativitasnya tinggi, 3,4. Hidrogen elektronegativitasnya sangat rendah. Ini ya. Karena terjadinya perbedaan tingkat elektronegativitas, maka akan terbentuk momen dipol, sehingga air ini sifatnya polar. Karena air polar, sedangkan lipid yang kita mau uji itu non-polar, maka polar dengan non-polar akan terpisah, tidak bisa bercampur. Ini contohnya adalah coconut oil ya. Kemudian ini juga yang terbentuk 2 lapisan, ini 2 lapisan, ini 2 lapisan. Olive oil juga terbentuk 2 lapisan ya. Yang mana airnya yang di bawah. Kenapa di bawah? Karena berat jenisnya lebih besar. Berat jenis lipid atau minyak itu di bawah 1 ya, lebih ringan di atas. Karena tidak bercampur, terbentuk 2 lapisan. Lalu yang kedua, kloroform. Kloroform ini apa? Polar atau non polar? Nah, coba kita lihat nih. Kloroform, kalau kita lihat tinjauan elektronegativitasnya, C dengan Cl berbeda elektronegativitasnya ya. Harusnya polar juga. Namun karena tertarik ke 3 sisi yang sama, maka kekuatan daya tariknya itu ke salah satu sisi tidak terjadi kecenderungan. Kalau ini O dengan H, elektronnya cenderung ditarik ke oksigen, karena oksigen lebih kuat narik. Sama seperti ini, jika C ini tertarik ke Cl, elektronnya maka cenderung negatif di sini. Namun di sisi lain, arah yang lain itu juga elektron ditarik ke Cl yang ke sana. Akibatnya elektron ini tidak mengalami kecenderungan ke salah satu sisi. Akibatnya tidak terbentuk yang namanya momen dipol, maka dia bersifat secara keseluruhan non-polar. Karena tidak ke Cl sini tertariknya, atau tidak ke Cl sini, atau tidak terjadi kecenderungan, karena kekuatan daya tariknya ke salah satu sisi hampir sama. Ada lawan tandingnya Cl kiri ya, kamu nggak boleh narik elektron ke kiri dong, saya juga narik. Nah, maka C ini bilang ya udah, tidak tertarik ke salah satu sisi, maka sifatnya tetap non-polar, tidak menjadi polar. Karena dia polar, non-polar, maka lemak juga, lipid juga non-polar, akibatnya larut bercampur. Seperti ini nih, bercampur merata. Nah, kemudian dengan etanol. Kalau etanol, strukturnya seperti ini. Sisi kiri ini non-polar ya, C dengan H, elektronegativitasnya hampir sama. Ini ya, tidak terlalu jauh beda.
maka itu ikatannya kovalen non polar. Ini non polar semua nih, C dengan H. Tapi di sisi OH, C dengan O itu polar, O dengan H polar, maka di sisi ini polar. Karena C-nya masih pendek atau sifat non polarnya masih seimbang dengan yang polar, maka secara keseluruhan masih mendominasi polar. Akibatnya polar apa? Jadi ada sifat kepolarannya sedikit, ini tengah-tengah sih, polar dikit tapi tidak terlalu polar juga ya dibandingkan air. Akibatnya ada seperti sini nih, emulsi. Tidak terpisah secara nyata seperti halnya yang di atas ini, tapi terbentuk campuran tengah-tengah. Kenapa seperti itu? Karena dia bisa mengikat sedikit, yang polar ini bisa sedikit mengikat air, yang non polar ini bisa sedikit mengikat minyak lemak. Akibatnya begini, bisa sedikit mengikat tapi tidak mengikat secara sempurna sehingga terbentuk emulsi. Toh lagi apalagi kita bandingkan dengan natrium karbonat, ini sudah ionisasi ya. Karena ionisasi itu terbentuk emulsi, terbentuk campuran. Di situ ada air dengan campuran minyak lemak, terbentuk emulsi. Jadi masalah larut atau tidak larut itu tentang polar dengan non polar, sama-sama polar bercampur, sama-sama non polar bercampur. Karena lipid itu non polar dan kloroform itu non polar, maka dia bercampur merata. Uji yang ketiga adalah ketidakjenuhan lipid. Ketidakjenuhan yang kita maksud ini adalah nih, tidak jenuh itu artinya punya rangkap dua ya. Ini ketidakjenuhan ini yang kita maksud yang ini nih. Ini. Jika di suatu trigliserida punya rangkap baik 2 maupun 3, biasanya rangkap 2, inilah yang kita sebut tidak jenuh. Ketika semuanya tunggal seperti ini, CH2 7 kali, ini jenuh, tunggal saja. Tapi ketika ada rangkapnya, maka kita golongkan trigliserida tak jenuh, punya ikatan rangkap. Nah, bagaimana cara mengujinya? Apakah ada rangkapnya atau tidak? Minyak yang baik itu yang kaya dengan rangkap. Nih, kaya dengan rangkap. Yang kadang diistilahnya kan di minyak omega gitu ya. Ini omega itu artinya berapa, di atom C nomor berapa yang rangkap dari terminal, dari ujung. Ini C2, C1 dari ujung. Ini C-nya 7, berarti C8, ini C9. Ini C9 ada rangkap, maka ini disebut minyak omega 9. Ada yang di C3-nya, omega 3. Itu ya, misalnya linoleat begitu. Seberapa banyak ikatan rangkapnya, maka semakin bagus juga. Mengujinya adalah dengan uji sederhana ini pakai uji ketidakjenuhan. Jika dia jenuh, maka dia akan mengikat iot. Akibatnya minyaknya yang awalnya jernih kekuningan berwarna coklat. Kalau dia tidak jenuh, warna coklat dari iodinnya hilang, larut, tersembunyi. Ya, coba kita lihat nih. Molekulnya kayak gini, kita perbesar bisa nggak ya? Ini ada rangkapnya. Kalau ada rangkapnya dicampurkan dengan iot, ya, iot itu betadin sebenarnya biasa kita pakai ya. Sebutnya obat merah, obat coklat. Ini iotnya terikat di sini menjadi tunggal. Oke, coba kita lihat di coconut oil awalnya seperti ini, lalu kemudian berubah menjadi seperti ini. Ini ya, kita tetesin. Nah, yang mana yang punya kaya dengan rangkap? Kata rangkap ya. Lihat nih, yang paling coklat ya. Nih, olive oil punya kata rangkap yang lebih banyak karena lebih di coklat mengikat iot. Nih, jadinya coklat. Cottonseed, minyak
biji kapas kali ini ya. Nih, rangkapnya kurang, berarti dia minyak lemaknya jenuh. Ini juga ada tapi sedikit. Jadi yang paling bagus adalah minyak olive oil. Ada lagi apa, minyak zaitun gitu ya. Ini saya kurang tahu juga tuh implisit itu artinya apa ya. Itu dicari ya. Nah, ini adalah uji ketidakjenuhan. Jadi kalau kalian punya minyak goreng bisa tetesin iodin dikit. Kalau banyak menjadi coklat berarti minyak gorengnya kaya dengan tangkap, tidak jenuh. Makin coklat atau makin tinggi ketidakjenuhannya semakin bagus. Itu 3 analisis kualitatif yang kita bahas. Tes Sudan warna merah larut namanya positif, larut dalam kloroform, membentuk 2 lapisan dengan air, etanol terbentuk emulsi apalagi natrium karbonat. Yang terakhir yang kita mau tinjau sedikit adalah bagaimana sih lipid ini ditentukan kadarnya. Sedangkan yang lain yang kita bahas pada pertemuan berikut ya, air, asam lemak, dan peroksida. Kalau kita lihat di suatu minyak goreng, standar analisanya itu yang diuji adalah ini, aromanya, warna, bau, kemudian kadar airnya. Nih, kadar airnya maksimum 0,3, tidak boleh lebih dari itu ya. Kenapa begitu? Karena harusnya isinya adalah minyak lemak saja, trigliserida, nggak boleh ada air, apalagi dalam bentuk asam lemak bebas. Sudah terurai minyaknya atau produksinya nggak terlalu bagus. Harusnya full adalah trigliserida, dan yang lain cemaran logam. Dan peroksida, ketengikan minyak lemak. Kenapa tidak ditentukan standarnya? Ya, karena standar berapa kadar lemaknya, karena harusnya murni di dalamnya minyak lemak ya. Nggak usah ditulis nih kadar lipid. Kalau minyak goreng ya harusnya itu isinya trigliserida semua. Kalaupun ada, itu ada toleransi airnya hanya sedikit, harusnya ada asam lemak tapi sangat sedikit, ada peroksidanya juga sudah, minyak lemaknya harus logamnya harusnya tidak ada. Ini semua harusnya nggak ada, isinya adalah trigliserida saja. Yang mana kita maksud yang ini. Jadi minyak goreng itu harusnya isinya ini semua dengan teman-temannya ya. Nggak boleh ada air, nggak boleh ada peroksida, nggak boleh ada asam lemak. Bagaimana cara penetapannya? Biasanya yang paling umum digunakan metode Sovlet. Rangkaian alatnya seperti ini ya. Nih, sebelum mengerjakannya coba kita tinjau nih. Di suatu produk makanan kita bisa tentukan kadar lemaknya. Misalnya ini kita konsumsi Lay's, keripik singkong, total kadar lipidnya, fatnya 10 gram dalam berapa nih dalam kemasannya. Ini nanti bisa dihitung nih, 10 gram dalam satu kemasan biasanya 25 gram katanya nih. Atau bobot secara keseluruhan nanti ya, ada sih biasanya berat neto dari suatu kemasan makanan. Itu bisa dihitung. Jadi sekitar 10 gram per kemasannya. Kalau kemasannya 100 gram berarti 10%. Di sini dia tampilkan bila ketidakjenuhannya, lemak jenuhnya 0,5 gram, 1,5 gram. Ini yang dihindari, transnya tidak boleh ada. Nih, kolesterol itu beda dengan trigliserida. Jadi dalam Lay's ini dinyatakan tidak ada kolesterol. Kita fokusnya ke sini. Kemudian kentang. Jadi sebenarnya kalau kita lihat nih, kolesterol lemak goreng, minyak gorengnya dengan karbohidrat yang ada di suatu keripik ini hampir sebanding ya. Jadi kita mengkonsumsi Lay's itu minyaknya tinggi. Kalau kita lihat susu di kemasan 225 ml itu 2,5 gram per 225 ml. Jadi sekitar berapa persennya? Ya sekitar 1%. Sekitar 1% lemaknya. Ini tugas kita untuk menentukan kadar-kadar ini. Sedangkan kalau kita lihat kemasan minyak goreng, kunci mas ini ada kemasan saset kecil. Dari
per takarannya 9 ml, itu komposisinya 8 gram per 9 ml ini isinya lemak, minyak lemak gitu ya. Ini yang kita maksud tadi, kadarnya hampir 90% atau hampir harusnya semuanya itu adalah minyak lemak. Jadi dalam 9 ml isinya semua trigliserida ini. Yang lain harusnya nggak ada, nggak boleh ada protein, karbohidrat, apalagi air dan lain-lain ya. Isinya adalah trigliserida semua. Kalau boleh 100%. Dan yang paling bagus itu yang asam lemak atau trigliseridanya yang banyak rangkapnya. Nah, lanjutnya penetapan kadarnya. Untuk penetapan kadarnya kita menggunakan metode ekstraksi. Ini rangkaian yang kita maksud adalah coklat yang ini ya, coklat. Jadi di rangkaian ini ada 4 komponen utama. Ini pemanasnya, ini labu alas bulat atau labu didih, entah labu alas bulat atau labu datar gini ya. Kemudian ini coklatnya, dan ini kondensor pendinginnya. Cara pengerjaannya kita ikuti SNI-nya atau di prosedur yang kita pakai di lab. Ini labu lemak, kita sebut labu lemak ini atau labu didih. Kita bersihkan, cuci bersih, bebas lemak dengan deterjen, lalu dimasukkan di oven. Oven itu ini kita tunggu sampai bobot tetap. Nanti timbang sebagai bobot wadah kosong, lalu simpan di esikator. Biasanya teman-temannya udah cuci di pertemuan sebelumnya, lalu dia masukkan di oven. Nanti di oven yang kalian dinginkan untuk timbang sebagai wadah kosong. Harusnya kerjakan 2 kali atau sampai dengan bobotnya tetap, untuk meyakinkan bebas air, bobotnya tetap sebagai wadah kosong. Lalu kemudian timbang secara terpisah, sampelnya boleh langsung masuk ke dalam holes ya. Namun catatannya, holes itu kita bisa lihat yang seperti ini yang namanya holes. Holes ini kalau sudah dimasukkan ya, coba kita lihat di gambar. Holes gambar holes ini modelnya itu seperti kertas saring yang kita bikin tabung silinder. Di sisi atas dan bawahnya kita lapisi dengan kapas. Catatannya adalah bekerja dengan ini harus sudah pakai sarung tangannya agar lemak yang dari tangan tidak ikut menempel mempengaruhinya. Ini holes. Ada gambarnya yang lebih detail ya. Ya kurang lebih gitu ya. Dibuat sedemikian rupa, kan kertas saring ini yang kita bikin silinder. Kalau bentuknya kita bikin sendiri, ada juga holes yang sudah siap jadi, siap digunakan. Nih nanti jadinya yang kayak ini, yang di dalam ini. Jadi kalau nimbang langsung, nimbang selisih, masukkan langsung ke dalam sini, ke dalam holes. Atau kalau tidak timbang selisih, bagusnya timbang selisih sih. Kalau tidak timbang selisih, pastikan semua sampel yang ditimbang masuk secara sempurna tanpa terpengaruh. Supaya tidak terpengaruh ada ceceran apa yang ditimbang, selisih langsung masuk dalam holes. Holes yang kita timbangi berisi sampel itu kita masukkan dalam selongsong. Yang selongsong inilah holes yang kita maksud tadi ya. Kemudian kita keringkan di oven, lalu masukkan sampel yang berisi holes yang berisi sampel ini ke dalam labu didih. Jadi kita masukkan ke coklat sini ya. Ini sampelnya ada di sini. Kemudian kita isi dengan N-heksan. Kita lakukan ekstraksi. Apa yang terjadi pada saat ekstraksi? Ini N-heksannya nonpolar menguap. Menguapnya lewat mana? Lewat sini naik nih. Naik.
pada saat dia naik mencoba keluar di atas dingin, maka dia menetes turun ke sini. Pada saat dia menetes turun, maka dia akan menggenang di lapisan sini. Dan itu terus menerus bertambah. Pada saat bertambah, volumenya naik sampai sini sekaligus merendam holes. Pada saat merendam holes, karena N-heksan ini nonpolar dan lemak yang ada dalam sampel juga nonpolar, maka dia akan terekstrak keluar seperti seduhan teh, keluar bersama cairan. Ketika volumenya sudah mencapai setara ini sejajar dengan yang di samping, maka mekanisme holes ini akan mengeluarkan cairan ini lewat sisi kiri ini, turun kembali ke labu didih atau labu lemak. Yang turun itu apa? N-heksan yang sudah membawa ekstrak lemak yang ada dalam sampel di dalam holes ini. Itu terus menerus berulang sampai dipastikan semua lemak yang ada dalam holes dari sampel sudah pindah turun ke bawah bersama dengan N-heksan. Jadi sebentar setelah selesai prosesnya yang kita kerjakan selama 4-6 jam, maka isinya itu hanya N-heksan dengan lipid. Di atas sudah tidak ada lagi ya. Kita hentikan, sudah pindah semua lipidnya. Sisa kemudian N-heksan kita uapkan, naik berisi, kemudian sisanya kita keringkan di oven. Kita keringkan sampai bobot tetap, maka kita dapat sebentar sisa lemak yang berada di dalam batu didih. Kita selesaikan dengan bobot wadah kosongnya, maka dapat bobot lemak per bobot sampel kali 100%, itulah kadar dari lemaknya ya. Berikut adalah gambaran bagaimana pengerjaan kadar lipid ini. Jadi ini tadi labu lemaknya disiapkan, setelah dikeringkan, didinginkan di eksikator, lalu kita timbang sebagai bobot wadah kosong ya. Jadi ini harus bersih, bebas lemak, bebas air. Nanti nggak boleh dipegang-pegang ya. Ini GG sedemikian rupa. Pastikan dapat bobot konstan. Kita ulangi pengeringannya. Kalau sudah kita rangkai, labu didihnya di bawah. Ini pemanasnya bisa hot plate. Kalau labu alas bulat, pakai tungku pemanas atau pakai air seperti ini. Ini yang namanya plate-nya. Ini nggak boleh dipegang gini ya, salennya harus pakai sarung tangan. Inilah yang kita sebut holes. Di dalamnya sudah berisi sampel tadi yang sudah kita timbang. Baru kita isi N-heksannya 1,5 siklus. Jadi 1 siklus itu sampai setara ini satu siklus. Kalau sudah sejajar, ini 1 siklus turun ke bawah. Lalu kita lebihkan lagi setengah lagi, kita isi lagi setengah. Ini kalau sudah turun semua ya, tambah lagi. Nah, 1,5. Baru kita pasang kondensornya untuk pendingin. Baru kita panaskan. Ini ekstraksinya berjalan. Tadi ya, menguap N-heksannya turun ke sini, merendam pulsnya, mengekstrak lemak yang ada dalam sampel. Setelah itu selesai, kita ambil hulsnya. Ini sudah bebas lemak, sampelnya sudah turun semua. Kemudian N-heksannya kita uapkan sedikit, tersisa. Lalu kita uapkan sedikit N-heksannya sampai habis, sampai tersisa sedikit. Baru kita dinginkan. Ini dia memipet ya, diambil N-heksannya. Nih, kalau udah selesai, jadinya kayak seperti ini, sudah kuning-kuning. Itu adalah hasil ekstraksi lemak yang dari sampel tersisa di sini. Berarti yang ada di labu didih ini adalah labu didihnya sendiri. Ada sedikit sisa-sisa N-heksan dan lemak yang sudah terekstraksi. Tahapan berikutnya adalah menghilangkan sisa-sisa N-heksan dengan cara
dimasukkan di oven, diuapkannya. Setelah itu ditimbang, kita anggap ensamnya sudah habis. Nanti dapat bobot cawan, bobot tabu didi yang berisi lemak. Lemaknya berapa ya, selisih dikurangi dengan bobot wadah kosongnya. Itulah gambaran bagaimana pengerjaan kadar lipid. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.